Halo teman-teman, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Sintia Mahadewi dengan NIM 24170411012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Bali, atau tepatnya di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Nah, UMKM ini bergerak di bidang mebel. Nah, sebelumnya, kemarin saya sudah meminta izin pada pemiliknya untuk saya wawancarai pada hari ini. Nah, teman-teman dapat dilihat ini merupakan gudang atau tempat produksinya. Di sebelah sini bisa dilihat. Kemudian di sebelah sini adalah tempat untuk menyiapkan bahan bakunya seperti memotong kayu. Nah, di sebelah sana itu ada tempat finishing atau pengecetan barang-barang yang akan dicat seperti itu. Nah, kita bisa lihat kondisi gudangnya seperti apa. Nah, teman-teman, di sini merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang sudah jadi, terutama ketika adanya proyek. Nah, barang tersebut diletakkan di sini agar menghindari barang tersebut kehujanan dan kepanasan. Jadi, barang yang siap dikirim itu akan diletakkan di sini. Nah, langsung saja kita bertemu dengan pemiliknya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, nggih. Ya, silakan duduk, Dek. Nggih. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bapak. Dengan Bapak siapa saya di sini? Yang nama aslinya Wayan Suwardana lengkapnya, tapi sering disebut dipanggil Yansu, Yansu Mebel. Boleh saya tahu tentang usaha Bapak? Oh iya, bisa Dek. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha ini? Kalau perjalanan usahanya mulai tahun 2003, Dek. Ya, berarti sekitar 23 tahunan. Ya, sekitar itulah. Apakah usaha Bapak ini dirintis oleh Bapak sendiri atau usaha keluarga sebelumnya? Oh, kalau masalah usahanya sih usaha sendiri. Itu pun mulainya dari nol, bukan langsung gede gitu, enggak. Artinya merintis dari nol, dari usaha kecil-kecilan ya, mulai dari bikin emperan gitu, kerja di emperan gitu. Ya. Produk apa saja yang Bapak hasilkan di sini? Kalau produknya sih lumayan sih, dari bentuk kusen, pintu, jendela, sama furniture juga. Untuk proyek sekolah juga ada, kayak bangku, lemari dan lain sebagainya tuh lumayan. Termasuk juga untuk gini, bentuk sanggah, ukir-ukiran Bali-Bali tuh. Kalau di mebel Bapak ini lebih sering fokus ke produk jadi atau produk custom dari customernya? Oh, kebanyakan gini, dari pesanan custom. Oh, custom, sesuai request konsumen berarti ya? Iya. Nah, apakah permintaan Bapak itu lebih banyak produk jadi atau custom? Oh, kebanyakan yang custom. Selanjutnya, siapa target pasar utama Bapak? Rumah tangga, hotel, sekolah, atau kantor? Oh, kalau target utamanya sih, saya ada klien, istilahnya rekan bisnis lah. Ngelayanin toko, termasuk dari Denpasar, Kelungkung, sama Nusa Penida juga ada. Termasuk lokalan juga ada gitu. Nah, dari pengalaman Bapak, daerah mana yang paling sering melakukan pemesanan pada produk Bapak di sini? Di luar daerah atau di dalam daerah di sini? Oh, kalau di dalam daerah juga ada. Ya, kontinu lah ada, tetapi yang tetap setiap bulannya pesanan dari Gianyar sama Kelungkung, termasuk Nusa Penida juga gitu. Nah, bagaimana kondisi permintaan produk mebel Bapak pada saat ini? Apakah cenderung meningkat atau menurun? Ya, kalau saat ini sih ya cenderung agak mendatar lah, menurun dikit lah. Karena situasinya memang susah, agak susahan sekarang, karena terkait dengan gini, istilahnya bahan baku juga lumayan mahal, terus alat-alat finishing dari toko itu juga naik deh harganya. Nah, untuk estimasi pengerjaan barang setelah dipesan itu biasanya berapa lama? Atau disesuaikan mungkin dengan jenis barang yang dipesan oleh customernya? Oh iya, disesuaikan deh. Nanti umpamanya kita bikin almari 2 pintu, tergantung juga modelnya. Model lemari itu gimana, mungkin ada list segala macam ya, tergantung permintaan lah. Kalau terkadang kan ada yang pesan juga bawa gambar sendiri, atau dia menyerahkan sama kita sampaikan pada mereka, dan yang dicocokin ya silakan di order. Dan estimasi untuk waktunya berkisar untuk lemari 2 pintu, contoh ya,
Itu kisarannya 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu ke pengiriman, termasuk sudah finishing itu deh. Oh, sudah jadi berarti. Ya sudah. Nah, apakah ada faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan, misalnya itu musim atau harga bahan, terus tren gitu? Oh ya, ada beberapa daerah tuh memang ada yang begitu, kayak di Kelungkung ya. Kalau pas istilahnya mau hari raya itu memang agak sepi dia. Nah, istilahnya Galungan itu memang agak sepi. Terus setelah itu balik lagi biasanya di awal-awal tahun biasanya lebih ramai. Nah, sekitar bulan-bulan 3 dan 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Nah, berapa jumlah karyawan yang bekerja saat ini? Apakah karyawannya itu bersifat tetap atau harian mungkin? Nah, kalau karyawan yang tukangnya itu terhitung ada sekitar 4 lah. Karyawan tetap untuk tukang pengerjaan ya. Harus tukang finishing juga ada sekitar 3 orang. Nah, termasuk juga tukang pecah untuk istilahnya pecah kayu circle itu loh. Total sekitar 10 orangan lah, 10 orang. Nah, bagaimana cara mebel Bapak ini untuk menentukan harga pada produk Bapak? Oh, kalau masalah harga itu tergantung dari bahannya, Dek. Kalau bahannya memang dia minta kayu jati yang super, kan jelas dari bahan sudah mahal. Nah, terus model juga. Nah, terus tingkat finishing, kualitas finishing juga pengaruh juga. Nah, 3 faktor itu. Nah, menurut Bapak, apa yang paling sering menjadi pertimbangan konsumen saat membeli barang mebel di Bapak? Apakah dari segi kualitas, harga, atau desainnya? Nah, kalau masalah itu tergantung si pembeli, Dek. Artinya kadang-kadang pembeli itu ada yang mengutamakan mutu, kualitas, dia tidak terlalu memandang tentang harga. Tetapi ada juga harga yang ditekankan dulu. Nah, dia minta kepastian harganya berapa gitu modelnya kan. Tapi kan kita harus mengikuti lah. Nah, kita bisnis harus juga mengikuti, harus luas lah berpikir gitu istilahnya. Nah, menurut Bapak, apakah promosi di media sosial atau rekomendasi dari orang dari mulut ke mulut itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Iya, sangat mempengaruhi. Tetapi dari awal perjalanan bisnis saya itu memang dari mulut ke mulut. Mereka melihat barang saya yang dikirim mungkin dari tetangga, saudaranya gitu modelnya. Dia tuh dari sana dia lihat contoh langsung, dan mungkin dari sana bisa ya menyebar sampai saat ini. Saya sudah sangat bersyukur sudah bisa banyak ada pelanggan gitu lah. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menjaga kepuasan pelanggan Bapak? Nah, kalau masalah kepuasan pelanggan itu saya punya prinsip. Pertama, saya dari bahan harus bahan yang bermutu. Terus dari pengerjaan tukang harus ya berkualitas lah, rapi istilahnya. Terus yang ketiga, masalah finishing. Finishing itu kan pandangan pertama, dia lihat begitu si pemesan itu lihat, oh bagus finishingnya, ya kan langsung dah dia tertarik istilahnya, terus menanyakan masalah harga. Berarti Bapak lebih menekankan pada kualitas barang gitu? Ya, kualitas barang ya. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi sejak awal usaha sampai sekarang? Kalau masalah tantangannya udah banyak, Dek. Artinya dari segi bahan juga pernah juga agak kesulitan bahan. Terus yang kedua juga sempat kita kena COVID kemarin kan, COVID-19 itu lumayan itu pengaruhnya, efeknya untuk usaha kita di sini. Nah, apakah Bapak ada memiliki rencana untuk mengembangkan usaha Bapak untuk kedepannya? Oh ya, kalau masalah rencana sudah pasti, Dek. Nah, cuman kita pikirkan dari arah mana, dari segi mana kita harus masuk. Nah, karena kita bisnis itu juga harus penuh pertimbangan. Karena itu bisnis terkait dengan modal yang bukan sedikit juga, Dek. Nah, makanya kita harus pertimbangan yang matang, perencanaan, eksekusinya juga kita harus istilahnya terus ada evaluasi. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya yang sangat berguna untuk saya ke depannya. Semoga usaha Bapak ke depannya semakin sukses dan semakin berkembang. Asung kare, Dek. Saya pamit Bapak nggih. Terima kasih. Nggih. Ya, hati-hati ya.